حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Yaitu ketika saudaranya Nabi Yusuf mengatakan dalam surat Yusuf ayat 97, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai bapak kami, mintakanlah ampun atas dosa-dosa kami kepada Allah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan memang dari mulai dulu. Sebagian manusia pelajarannya apa? Jangan pernah meremehkan maksiat dengan dalih kita akan bertobat setelahnya. Ini pelajaran yang kelima dari poin kelima. Jangan pernah meremehkan maksiat atau nyoba-nyoba maksiat dengan dalih kita bertobat setelahnya. Ya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf akan hal ini. Surat Yusuf ayat 9. Apa pelajaran sebelum Anda teruskan? Apa pelajaran tadi? Jangan nyoba-nyoba maksiat dengan dalih kita bisa bertobat setelahnya. Kenapa? Lihat, perhatikan. Surat Yusuf ayat 9. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Kata salah seorang dari saudaranya Yusuf, sudah kita bunuh aja Yusuf nih alaihi salam. Atau kalau nggak mau dibunuh, buang saja dia ke sebuah daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah pada kita. Selesai toh? Itu makarnya, itu niat busuknya. Lalu kalau kita membunuh Yusuf, kita kan berdosa. Kalau kita membuang Yusuf, memisahkan dari bapaknya, kita kan berdosa. Maka bagaimana caranya? Wa takunu min ba'di qauman salihin. Untuk menghapus dosa itu, sesudah ini hendaklah kita menjadi orang-orang saleh. Ini persis sebagian orang yang mengatakan, nggak apa-apa lah ya, kita main harta riba sedikit, nanti juga bisa beristighfar. Tidak mengapa kita nyoba-nyoba main chat-chat dengan perempuan yang bukan mahram, nanti juga istighfar. Kita tidak mengapa nyoba-nyoba main game online judi, nanti juga bisa beristighfar. Tidak mengapa kita, ini saya baru dapat nih, ngerokok. Sudah kenal dakwah salaf, masih ngerokok. Nggak mengapa deh. Kan apalagi nanti dibarengi, kan sudah ngaji tauhid salafi. Tidak mengapa berbuat nyoba-nyoba maksiat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah bertauhid. Yang penting kan tauhid. Yang penting adalah dakwah salaf. Dan kita nanti bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mati di atas tauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan. Yang penting saya nggak pernah kenal tukang ramal, saya tidak pernah pakai jimat, saya tidak pernah pakai primbon, saya tidak pernah tatoyur, saya tidak pernah ini dan itu. Segala macam kesyirikan yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, dari mulai bab yang ke-7 sampai bab yang sebelum terakhir. Dari anwa'us syirik. Saya tidak pernah melakukan itu. Sorry ya. Tauhid. Jadi sedikit-sedikit maksiat nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa bertaubat, apalagi kita ahli tauhid. Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan, Syekh,
Kenapa tidak berta'addud? Beliau mengatakan, ana muwahhid khaif. Aku muwahhid. Muwahhid itu ahli tauhid. Kenapa enggak poligami sih? Saya muwahhid, ahli tauhid, satu saja cukup. Khaif, takut. Dan takut itu bahasa syar'i. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka cukup satu. Dan jumhur ulama mengatakan al afdal wahid. Yang paling utama satu dibandingkan poligami. Oh, ibu-ibu senang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah nih, poin kelima. Jangan pernah nyoba-nyoba maksiat karena dalih bisa bertobat. Karena dalih saya ahli tauhid. Karena dalih saya sudah mengenal dakwah. Kenapa? Jawabannya satu. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya saat dia bermaksiat, dia setelahnya masih hidup, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi ada air hangat. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya saat dia bermaksiat dia masih hidup? Jangan-jangan naudzubillah seperti orang lagi pas lagi berzina, mati, dilepas susah, akhirnya dimandikan bersama, akhirnya dikafani bersama, dikubur bersama. Subhanallah. Dan itu akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu nanti di hari kiamat. Man syabba ala syai' syabba alaih, wa man syabba ala syai' mata alaih, wa man mata alaih buitha alaih. Siapa yang hidup muda di atas sesuatu, maka dia akan tua dengan kebiasaan sesuatu tersebut. Siapa yang tuanya mempunyai kebiasaan sesuatu tersebut, dia akan mati di atasnya. Siapa yang mati di atasnya, dia akan dibangkitkan dengan seperti itu. Dan ini adik-adik saya yang umur belasan tahun, 20-an, 30-an, yang masih milenial, karena pendapat yang lebih kuat, umur 40 ke atas itu bukan sudah milenial lagi. Ya. Saya sekarang jalan 42. Ini sudah mikirin tanah di mana dikubur sudah nih. Adik-adik saya pesan. Pesan yang jujur dari dalam hati. Bahwasanya ketika Anda sudah berumur 40, maka kebiasaan yang Anda punyai dari umur belasan, 20-an, 30-an, benar-benar Anda akan bawa ketika umur 40. Kalau seandainya itu kebiasaan baik, walhamdulillah. Kalau seandainya itu kebiasaan buruk, na'udzubillah. Susah untuk berubah. Wallahi billahi tallah. Susah untuk berubah. Yang kebiasaannya menghatamkan Quran sebulan sekali, ketika umur belasan, 20-an, 30-an, dia akan terbiasa ketika umur 40-an, 50-an, 60-an. Yang kebiasaannya sholat malam, witir, tidak minimal 1 rakaat, tidak pernah tertinggal, dia akan kebiasaan umur 40, 50, 60. Dia tidak akan membuat kebiasaan baru. Karena sudah 40 tahun dengan terbiasa dengan sesuatu itu. Yang kebiasaannya nonton film porno dari umur belasan, 20-an, 30-an, maka umur 40 akan terbiasa. Yang kebiasaannya malam-malam murajaah Facebook, istri tidur di samping, sang suami wajahnya bercahaya. Handphone. Cahaya handphone. Ya, ngulik-ngulik murajaah Facebook, Instagram, ngulik-ngulik perempuan-perempuan yang haram, itu akan dia bawa saat umur 40-an. Yakini. Ya, yakini baik-baik itu. Makanya para ulama salaf, lihat, baca, silahkan baca kitab Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, min wasaya salaf lisyabab, termasuk wasiat-wasiat para
salafus saleh untuk para pemuda. Mereka sering menceritakan kebiasaan mereka terhadap para pemuda. Wahai anakku, aku dulu sholat malam bisa maksudnya dulu ketika masih muda, bisa 1 rakaat membaca 100 ayat, bisa 1 rakaat membaca 1 surat Al-Baqarah. Maksud para ulama salaf ketika menceritakan hal itu, maksudnya adalah bahwa masa muda akan dibawa di masa tua. Ini tanya saja, yang umur 40-an, 50-an, yang sudah putih-putih jenggotnya, tanya, benar tidak perkataan saya seperti ini? Ini hati-hati para ikhwan. Makanya ada adik-adik muda umur belasan, 20-an, 30-an, ya, perhatikan baik-baik. Milikilah kebiasaan-kebiasaan baik dari amal-amal saleh. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda, di situ bukan orang tua. Pemuda, anak milenial yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Karena itu kebiasaan dia akan bawa setelah umur 40. Ini ahibati, kalau seandainya Anda sudah terlambat, maka jangan sampai juga penyakit itu Anda wariskan kepada anak-anak Anda. Biasakan mereka. Karena orang bisa karena biasa. Biasakan mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawaban pertama, tidak boleh nyoba-nyoba maksiat karena umur tidak berbau. Jangan-jangan pas ketika maksiat dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan batas waktu kalau sudah datang tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang batas waktu mereka, maka tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Yang kedua, kalaupun berumur panjang setelah bermaksiat, maka siapa yang bisa menjamin orang tersebut diberi petunjuk untuk bertaubat? Bahkan sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena taubat itu dilakukan saat dia melakukan maksiat langsung bertobat, bukan malah dia tunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allah 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan satu dosa lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Lihat di situ, dengan segera. Ya. Tidak dia tunda-tunda. Maka jangan sampai nyoba-nyoba maksiat, karena maksiat akan membuat orang menunda-nunda taubat. Maka jawaban yang kedua, kenapa tidak boleh menunda-nunda menyoba-nyoba maksiat? Karena siapa yang bisa menjamin bahwasanya dia dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Kalaupun, ini jawaban yang ketiga, dapat petunjuk untuk bertobat, siapa yang bisa menjamin taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan seperti Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adraqahul gharq, ketika Firaun sudah benar-benar merasa dirinya tenggelam, qala amantu, aku beriman, kata Firaun. Firaun itu orang beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang beragama Islam. Jadi Firaun itu beriman, berislam, tetapi iman dan Islamnya terlambat. Apa kata Allah di ayat yang ke-91? Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru beriman? Sekarang baru bertaubat? Dulu engkau ahli maksiat dan merusak di atas muka bumi. Jadi siapa yang bisa menjamin taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?